Pemanen sawit dari Indonesia curhat terhadap kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat kecil. Seperti apa sih videonya? Video ini sangat menarik dan akan jadi pembahasan topik yang sangat hangat. Tapi mungkin ada pro, ada kontra. Dan pastinya saya pun juga siap-siap dibenci oleh para netizen. Walaupun saya dibenci para netizen, namun saya mengungkapkan kejujuran dan fakta supaya barangkali video ini juga didengar pemerintah. Karena apa? Curhatan ini adalah sebagian dari kritikan supaya pemerintah bisa berbenah. Ya, itu disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang terbaru, yang mana JHT itu bisa dicairkan manakala penerima JHT itu sudah berusia atau sudah berumur 56 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan mereaksi salah satu curhatan seorang pemanen sawit yang ada di Indonesia. Beliau berkeluh kesah terhadap aturan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat kecil. Seperti apa sih curhatan seorang pemanen sawit yang ada di Indonesia sehingga beliau mengungkapkan keluh kesahnya yang begitu sangat mendalam. Jadi buat sahabatku, simak video ini sampai habis biar sahabatku juga paham dan supaya tidak salah paham. Kadang-kadang sahabatku semuanya itu menyimak tidak habis kemudian terus berkomentar yang bukan-bukan. Video ini sebagai bentuk kritikan ya, barangkali didengar oleh para pejabat-pejabat, para penguasa-penguasa supaya juga mendengar rintihan rakyat kecil. Mari kita reaksi bersama-sama ya. Judulnya, seorang pemanen sawit yang berkeluh kesah terhadap aturan yang saat ini tidak memihak pada rakyat kecil. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-temanku semua dimanapun kalian berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Ya, bagi teman-teman sahabat yang ada di Malaysia, salam ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Salam juga Mas. Dan tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu dilindungi dan terhindar dari segala macam penyakit yang sedang amin ya Allah, melanda Indonesia saat ini dan seluruh dunia. Ya. Oke, teman-teman. Kali ini Bang Asin ingin membahas tentang berita viral yang melanda di daerahnya Bang Asdin ya. Ini dikarenakan banyaknya tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan sawit, di PT sawit ya teman-teman. Mereka banyak yang kabur atau mengundurkan diri. Loh, kenapa Apa Mas? penyebabnya? Mari simak terus videonya Bang Asin ini agar teman-teman mengetahui jawabannya ya. Oke, disimak sampai jadi habis langsung ya saja. Jadi penyebab akhir-akhir ini banyaknya tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang ada di perusahaan sawit, itu banyak yang mengundurkan diri teman-teman. Banyak yang sekarang berhenti, dan bahkan dalam satu afdeling kan, setiap satu PT itu terbagi ke dalam beberapa afdeling, beberapa blok-blok ya teman-teman, atau beberapa istilahnya pos. Nah, setiap posnya itu, setiap afdelingnya itu dihuni hampir sekitar 100 lebih ya kakak ya, kepala rumah tangga. Nah, bayangkan di setiap pos atau afdeling itu ya hampir sekitar 3-4 orang keluar dalam perharinya atau per minggunya teman-teman ya, per minggunya, bukan per hari ya, per minggu. Itu disebabkan karena apa teman-teman ya? Itu disebabkan karena adanya peraturan pemerintah yang terbaru, yang mana JHT itu bisa dicairkan manakala penerima JHT itu sudah berusia atau sudah berumur 56 tahun. Bayangkan teman-teman, betapa tuanya kita baru kita bisa menerima hasil kerja kita ya. Tapi mudah-mudahan sekarang teman-teman kita, mari kita doakan sama-sama teman-teman kita yang sedang memperjuangkan, yang ada di
ibu kota negara khususnya Jakarta yang sampai saat ini masih terus berdemo. Semoga mereka, aspirasi mereka didengar oleh para pemangku kekuasaan, terutama pemerintah. Semoga mereka mau mendengar dan semoga peraturan tersebut bisa dibatalkan, teman-teman. Ya. Jadi sekarang banyak teman-teman dari perusahaan-perusahaan, pekerja-pekerja PT perusahaan ya, terutama yang ada daerahnya Bang Asin ini perusahaan sawit, mereka mengundurkan diri. Kenapa? Percuma mereka bertahun-tahun sampai 10 tahun, 20 tahun mereka bekerja, sedangkan umur mereka baru sekitar 40 tahun ya. Setelah itu mereka akan pensiun nanti, kemudian mereka akan menerima, atau mereka mengundurkan diri, mereka akan menerima tunjangan mereka itu, IHT mereka itu di umur 56 tahun. Nah, di sini menjadi pertanyaan teman-teman. Apakah nanti pada saat umur kita itu sudah 56 tahun, apakah kita masih hidup? Itu pertanyaannya, teman-teman. Ya. Jadi pemerintah ini seakan-akan ya tidak melihat sisi tenaga kerja ya, para pekerja kita yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman. Terutama Menteri Ketenaga Kerjaan ya. Kami memohon, para pekerja ini memohon dengan setulus, Bu Menteri, tolong dengarkan aspirasi kami. Ya, mungkin Ibu Menteri tidak merasakan apa yang kami rasakan. Kenapa? Karena Ibu Menteri mungkin orang kaya, ya, punya beberapa perusahaan mungkin, dan Bu Menteri mungkin belum tidak merasakan yang namanya jadi buruh, jadi pekerja, ya, yang akan menghidupi keluarganya setelah pensiun atau mengundurkan diri, sudah tidak mampu bekerja lagi. Otomatis mereka sangat membutuhkan biaya-biaya tersebut. Untuk apa? Untuk membuat usaha, untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, kenapa ditahan sampai umur 56 tahun baru bisa dicairkan? Ya, kita tidak tahu ke depannya apakah kita masih sehat, apakah kita ini para buruh masih hidup, ya, teman-teman. Ya. Jadi berita viral sekarang ini banyak tenaga pekerja mengundurkan diri. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti akan berdampak juga pada pemanen sawit plasma, teman-teman. Kenapa? Bayangkan kalau di pabrik itu, di pabrik pengolahan kelapa sawit, sudah banyak karyawannya mengundurkan diri. Terus bagian-bagian produksi, bagian-bagian mesin yang setiap harinya berputar sudah berkurang orangnya, otomatis produksi penggilingan itu akan berkurang. Nah, dampaknya pada kita juga, para pemanen sawit plasma. Kalau buah sudah kurang diterima ke pabrik, otomatis pekerjaan kita juga akan semakin berkurang, teman-teman. Nah, jadi kita petani sawit atau pemanen sawit plasma tidak merasa aman juga. Kenapa? Karena dampaknya akan sampai dari paling kecil itu pasti akan kena dampaknya, teman-teman. Jadi semoga para pemangku kekuasaan yang ada di pemerintahan kita, semoga mereka mendengar teman-teman kita yang sedang berjuang. Mari teman-teman kita berdoa bersama ya, semoga ini bisa dibatalkan, dan semoga para buruh yang ada di Indonesia, para tenaga kerja yang ada di Indonesia bisa kembali bekerja, tidak ada yang mengundurkan diri, tidak ada yang pensiun dini, supaya mata rantai pekerjaan itu dari buruh yang paling, dari tenaga kerja yang paling berpengaruh sampai ke tenaga kerja yang paling bawah, terutama kita para pemanen sawit plasma ini, teman-teman, para pemanen sawit masyarakat ini, supaya bisa bahagia ya, bisa senyum ya, karena pekerjaan kita tetap ada ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa Bang Asin sampaikan. Kenapa Bang Asin sampaikan hal seperti ini? Karena Bang Asin ingin mengutarakan, semoga di videonya Bang Asin ini ada pemerintah yang menonton ya, salah satu pemangku pemerintahan yang menonton, supaya bisa memikirkan betul-betul peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan ini, supaya bisa dibatalkan seperti itu, teman-teman ya. Oke, mohon dibantu share-nya teman-teman video ini, karena video ini adalah sebagian curahan hati ya, curhatan hati
petani-petani atau pemanen-pemanen atau buruh-buruh, pekerja-pekerja yang paling kecil, teman-teman. Kami para pemanen sawit plasma, teman-teman, bukan orang kantoran, bukan orang yang berdasi, tetapi kami merasakan juga apa yang teman-teman rasakan. Walaupun kami tidak menerima JHT itu, teman-teman, kami tidak tahu apa itu. Yang penting kami kerja tiap hari, kami digaji tiap bulan, kami digaji per hari, ya. Tetapi kalau yang penerima JHT atau teman-teman yang berdasi yang ada di atas kekurangan tenaga pekerja, pasti kami yang di bawah juga akan kena dampaknya, ya. Jadi kami memohon supaya teman-teman men-share video ini sebanyak-banyaknya, terserah ke semua grup, kemana saja, yang penting dalam koridor yang aman, ya. Bang Asdin sangat mengharapkan bantuan dari teman-teman semua. Oke, sampai sini dulu. Nah, jadi itulah curhatan salah satu seorang pemanen sawit yang ada di Indonesia yang mengeluhkan tentang aturan-aturan yang saat ini tidak memihak kepada rakyat kecil. Contohnya seperti tunjangan atau gaji bonus. Jadi kalau di Indonesia itu kalau kerja di PT atau di kilang itu mendapatkan uang bonus ya kalau keluar kerja. Namun aturan pemerintah, uang bonus bisa diambil kalau sudah umur 50 tahun. Iya kalau sampai hidup 50 tahun. Kalau sampai 35 tahun sudah nggak ada, terus bagaimana? Nggak dapat bonus. Ya tentunya ini sangat merugikan terhadap rakyat-rakyat kecil yang menjadi kuli harian, yang menjadi pemanen sawit. Mudah-mudahan video ini bisa memberi informasi kepada sahabatku semua, dan mudah-mudahan video ini juga didengarkan oleh para pejabat-pejabat yang bermartabat dan juga hartanya berlipat-lipat, tapi kondisi rakyatnya semakin terjepit. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Video ini tidak ada istilah untuk menjelek-jelekkan satu sama lain, tapi sebagai bentuk kritikan, ya kan? Kalau tidak mau dikritik, ya nggak usah menjadi penguasa. Kira-kira seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini juga bisa menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat dari Malaysia ya, yang kemarin bertanya, Bang, kok ramai sekali orang Indonesia yang memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia daripada di negaranya sendiri. Ya karena bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia ini banyak sekali aturannya ya. Jadi aturan rumit, dan sehingga lebih memilih yang aturan mudah. Karena kalau di Malaysia kita bekerja di perkebunan kelapa sawit itu juga biayanya gratis dan semua ditanggung oleh PT. Semoga video ini memberi informasi kepada sahabatku semua. Untuk video originalnya ada di link deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, komen, pemilik channelnya. Nah, seperti inilah suasana tempat tinggal yang ada di perkebunan kelapa sawit Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.